Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan beberapa teknik interpolasi yang bisa kita gunakan di dalam software QGIS. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba mengajarkan beberapa teknik, yaitu ada IDW, Kriging, Tin, dan juga Voronoi. Oke, ini adalah data yang akan kita gunakan. Pastikan data yang kamu gunakan sudah memiliki sistem koordinat UTM. Ya, jadi bisa dilihat di sini bahwa data saya sudah memiliki EPSG 32748, artinya sudah memiliki sistem koordinat UTM ya. Dan juga pastikan sudah selaras dengan sistem koordinat yang dipakai oleh softwarenya, yaitu EPSG 32748 yang bisa kamu cek di kanan bawah. Nah, sebelum kita memulai interpolasi, kita akan coba lihat datanya terlebih dahulu dengan cara klik kanan datanya, pergi ke Open Attribute Table. Nah, di sini dapat dilihat ada 4 kolom. Kolom kedua dan kolom ketiga ini adalah koordinatnya, dan yang akan kita gunakan untuk interpolasi adalah kolom keempat. Ini perlu kamu tahu tentunya, sehingga nanti ketika kamu melakukan interpolasi, kamu bisa mengetahui kolom mana yang akan kamu gunakan sebagai nilai interpolasinya. Baik, jadi ini bisa kita close. Nah, pada kesempatan pertama ini kita akan coba menggunakan sistem interpolasi IDW. Jadi kita klik saja atau kita ketik saja di sini IDW, maka akan keluar IDW Interpolation, bisa kamu klik. Nah, di sini kita menggunakan vector layer titik interpolasi. Pastikan interpolation atributnya sudah kamu ubah ke kolom yang akan kita gunakan untuk interpolasi. Dalam hal ini yaitu adalah fill 4. Lalu kita klik tombol tambah di sini. Oke, akan masuk data yang akan kita gunakan untuk interpolasi. Nah, di sini ada distance coefficient. Ini bisa kita ubah. Semakin besar nilai yang kamu gunakan, maka semakin kurang berpengaruh nilai yang berada jauh dari titiknya. Nah, jadi intinya semakin kecil nilai yang kamu gunakan, maka perhitungannya akan semakin detail. Nah, intinya seperti itu. Oke, dalam hal ini kita akan coba tetap menggunakan nilai 2. Oke, lanjut untuk extend. Nah, ini untuk menentukan seberapa jauh interpolasi data yang akan dilakukan. Nah, sebagai contoh, kalau kita klik opsi Draw on Map Canvas, maka kita akan menentukan kawasan yang diinterpolasi secara manual. Oke, kita klik Draw on Map Canvas ya. Oke, sebagai contoh, kalau saya membuat kawasan yang akan diinterpolasi sebesar ini, artinya akan ada banyak ruang-ruang kosong yang tidak memiliki titik, sehingga nanti interpolasinya akan kurang akurat. Jadi, opsi mana yang lebih baik? Nah, opsi yang terbaik adalah kita bisa klik tanda panah, lalu kita akan menggunakan kawasan sesuai dengan luas kawasan titik interpolasinya. Oke, begitu ya. Nah, jadi tidak akan banyak kawasan-kawasan yang kosong. Di pixel size, kalau kamu sudah menggunakan sistem koordinat UTM, maka satuan yang akan digunakan di sini adalah meter. Nah, itulah pentingnya kamu harus mengubah sistem koordinatnya menjadi sistem koordinat UTM. Kalau kamu masih menggunakan sistem koordinat geografis, maka satuannya di sini adalah derajat. Oke, dalam hal ini karena kita sudah mengubah satuannya menjadi sistem koordinat UTM, maka di sini akan saya isi 5 yang artinya menandakan 5 meter. Nah, di sini nanti akan secara otomatis row dan kolomnya berubah yang menandakan seberapa banyak jumlah pixel yang akan kita hasilkan dengan menggunakan pixel size 5 meter. Nah, jangan lupa di save. Kalau kamu tidak save, dia akan menghasilkan temporary layer. Dalam hal ini saya akan skip opsi ini. Oke, lalu kita klik run. Oke, maka akan terhasil satu data yang sudah terhasil dari IDW Interpolation. Untuk memudahkan dalam membedakan datanya, maka saya ubah namanya. Di sini saya klik F2, lalu saya buat IDW Interpolation. Nah, untuk mengubah skala warnanya agar lebih mudah untuk dilihat, saya double klik datanya. Di simbologi saya pergi ke single band pseudo color. Lalu ini karena yang merah menunjukkan angka yang rendah, kita ingin angka yang rendah ini ditunjukkan oleh warna yang lebih biru, begitu ya. Maka kita bisa pergi ke sini, klik invert color ramp. Oke, sudah berubah, maka klik OK. Nah, ini adalah hasil dari IDW Interpolation. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan kriging sebagai teknik interpolasinya. Untuk kriging, kita memerlukan plugin tambahan. Nah, jadi kamu bisa pergi ke plugins, pergi ke manage and install plugin, lalu di bagian not installed, kamu ketik
Smart Map. Nah, di sini akan keluar ada satu plugin yang namanya Smart Map. Lalu kamu install pluginnya. Maka kalau sudah ada informasi plugin install successfully, maka pluginnya sudah berhasil diinstal. Plugin ini nanti akan secara otomatis muncul di bagian kanan dari toolbar kamu, ataupun kamu bisa pergi ke plugin. Di sini ada Smart Map. Untuk menggunakan plugin Smart Map ini, ya, pada awalnya dia tidak bisa digunakan kalau filenya atau file QGIS ini belum kamu save. Nah, jadi saya akan save terlebih dahulu. Saya klik Ctrl S untuk save. Saya buat coba. Nah, kalau sudah kamu save, barulah kamu bisa menggunakan plugin Smart Map ini. Nah, kita bisa kembali ke plugins, pergi ke Smart Map. Di sini ya, kita klik. Oke. Kita akan menggunakan input layer titik interpolasi, dan jangan lupa Z-nya kita ubah menjadi fill 4. Artinya fill 4 lah yang akan kita gunakan sebagai data yang akan kita interpolasi. Lalu kita klik import. Oke, maka akan keluar semua datanya. Lalu kita bisa pergi ke grid. Nah, di sini pixel size-nya bisa kita ubah. Mungkin untuk sama dengan IDW interpolation sebelumnya, saya akan ubah menjadi 5. Di sini juga 5. Oke, nah setelah itu kita bisa pergi ke interpolation. Kamu bisa klik calculate di sini. Oke, nah di sini langsung akan menunjukkan grafik ya, yang mana grafik ini akan membantu kita dalam menunjukkan seberapa bagus interpolasi yang dihasilkan. Intinya kamu harus mengubah grafik ini, yang mana garisnya harus sudah mewakili titik-titik yang sudah ada di dalam variogram ini. Dalam hal ini karena garisnya ini sudah cukup mewakili titik-titik yang ada di sini, maka kita tidak perlu mengubah lagi. Nah, selanjutnya kita bisa klik interpolate. Oke, ini akan memerlukan waktu yang agak sedikit lama, jadi harus bersabar tergantung kecepatan PC kamu. Baik, kalau sudah selesai, maka akan terhasil suatu preview hasil dari interpolasi krigingnya. Begitu ya. Nah, begini hasilnya. Oke, baik. Sebelumnya, kamu juga bisa mengklik Generate Standard Deviation Map. Lalu kita interpolate sekali lagi ya. Oke, baik. Jika sebelum kamu menginterpolasinya, kamu mencentang Generate Standard Deviation Map ini, maka yang akan terhasil dua peta. Ya, jadi mungkin ini bisa saya close dulu. Ya, jadi ini kita klik yes. Oke, baik. Nah, di sini dapat kamu lihat, ini adalah proses yang pertama yang kita hasilkan, hanya satu. Yang ini adalah proses yang kedua. Ini saya hilangin centangnya dulu ya. Saya minimize dulu maksudnya. Nah, di sini ada dua. Yang ini adalah peta yang kita dapatkan. Ya, mungkin bisa kita hilangkan. Oke, nah ini hasilnya. Ya, ini adalah peta hasil interpolasi krigingnya. Dan yang peta kedua yang ada label SD-nya, kita coba lihat. Nah, ini menunjukkan seberapa akurat datanya. Dalam artian, ini mungkin saya ubah dulu visualnya ya. Angka yang kecil akan ditunjukkan oleh warna yang lebih biru begitu. Oke. Nah, seperti yang saya pernah jelaskan di dalam kelas bahwa kriging ini akan memberikan informasi terkait seberapa akurat datanya. Nah, dari peta standard deviation ini kita akan melihat kawasan-kawasan yang memiliki akurasi data yang bagus dan kawasan-kawasan yang memiliki persen interpolasi data yang kurang akurat. Sebagai contoh, bisa kamu lihat di sini bahwa semakin jauh kawasan yang diinterpolasi dari titik terdekat, maka peta standard deviation-nya akan menjadi merah. Artinya ini mungkin bisa menjadi hasil interpolasi yang kurang akurat. Begitu ya. Nah, jadi itu adalah keuntungan kita menggunakan kriging sebagai metode interpolasi kita. Nah, dalam hal ini kita akan coba kembali ke hasil yang sudah dihasilkan oleh interpolasi kriging ya. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan coba menggunakan teknik interpolasi selanjutnya, yaitu dengan menggunakan thin interpolation. Nah, kita bisa pergi ke processing toolbox, kita klik thin.
Di sini ada thin interpolation ya. Oke, lalu kita double klik. Sama seperti sebelumnya, di IDW kita gunakan atribut interpolationnya fill 4. Klik tombol tambah. Extendnya gunakan titik interpolasi lagi. Pixel size-nya kita buat 5 juga. Lalu jangan lupa di save. Dalam hal ini saya skip. Lalu kita klik run. Thin interpolation ini adalah salah satu teknik interpolasi dengan menggunakan metode segitiga. Nah, kenapa data di sini tidak ada? Karena tidak ada titik yang bisa digunakan untuk membuat segitiga sebagai acuan. Karena tidak ada titik extend yang ada di sini, maka dia hanya bisa mengenerate kawasan sesuai dengan bentuk dari titik terluar. Begitu. Oke. Nah, kita bisa ubah lagi skalanya. Sebagai contoh, mungkin kita akan coba menyesuaikan dengan skala warna yang ada di interpolasi IDW. Jadi kita klik kanan di sini, pergi ke style, pergi ke copy style. Nah, kita bisa klik kanan di interpolated, kita bisa pergi ke style, paste style. Oke, nah ini hasilnya. Mungkin untuk mempermudah, saya akan ubah namanya. Di sini adalah thin interpolation. Di sini tadi mungkin satunya kita hapus. Di sini ada kriging interpolation. Dan satunya di sini adalah kita buat standar deviasi kriging. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan teknik interpolasi Voronoi ya, atau Thyssen polygon. Di processing toolbox kamu bisa ketik Voronoi. Nah, di sini ada Voronoi polygon. Kita klik. Input layernya adalah titik interpolasi. Lalu biarkan semuanya sesuai template, lalu kita klik run. Untuk interpolasi Voronoi, dapat kamu lihat bahwa masing-masing polygon akan mewakili satu titik data. Nah, dia akan secara otomatis mengenerate bentuk poligonnya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa ubah warnanya mungkin sesuai dengan warna yang kita inginkan. Mungkin bisa pergi ke graduated, pergi ke spectral, mungkin biar sama ya. Warnanya kita pilih untuk fill 4, lalu kita klik classify. Oke, untuk nilai yang rendah kita ubah, balikan, lalu kita klik OK. Nah, gini ya. Nah, jadi di sini sudah terhasil beberapa teknik interpolasi. Yang dapat kamu lihat, adanya kemiripan, serupa tapi nggak sama, begitu ya. Nah, jadi ada beberapa jenis. Oke, untuk krigingnya sepertinya nilainya masih terbalik ya. Karena merahnya masih menunjukkan nilai yang rendah. Jadi bisa kita ubah warnanya di sini. Kita bisa klik invert color ramp-nya. Nah, biar sama semuanya. Oke. Jadi, kita tinggal menganalisis sebetulnya kira-kira interpolasi mana yang sesuai jika dilihat dengan penelitian yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jika kamu ingin mengubah metode klasifikasinya atau interval yang digunakan, maka kamu bisa double klik di salah satu layer. Nah, di sini kamu bisa kamu mau menggunakan interval mode yang mana? Nah, di dalam QGIS itu hanya ada 3, yaitu equal interval. Nah, untuk quantile dia akan memasukkan jumlah data yang sama dalam setiap kelas. Artinya nanti masing-masing kelas memiliki jumlah data yang sama. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di perkuliahan teori ya. Nah, jadi dalam hal ini kita akan coba menggunakan continuous saja. Oke, mungkin cukup sekian teknik interpolasi pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.